agenda kerja DPD KNPI PSIB. Sekedar informasi sedikit bahwa kita sebelum COVID-19 atau di awal-awal COVID, kita sudah turun ke lapangan langsung, itu dengan menempelkan spanduk-spanduk sekota Jambi, himbauan. Lalu juga kita turun langsung ke beberapa tempat seperti Pulau Pandan, Lego, tempat-tempat yang ada di kedalaman itu menyemprotkan disinfektan dan membagikan masker dan hand sanitizer. Lalu di minggu kedua sampai ketiga ini, kita fokus pada edukasi yang memang disediakan oleh teknologi, salah satunya secara virtual. Kenapa? Karena bagi kita turun ke jalan dan menemani teman-teman di rumah aja sama-sama penting. Karena perlu diketahui juga, banyak keluhan dari milenial, film-film di Netflix itu sudah habis. Jadi mereka kehilangan inovasi, mau ngapain lagi. Nah, jadi setidaknya forum ini bisa memberikan atau menyentuh teman-teman yang di rumah milenial, baik itu aktivis, non-aktivis, akademisi, tua, muda, dekat, tidak dekat, agar bisa silaturahim lah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi forum ini selain juga agendanya edukasi, diskusi, silaturahim, di ujung nanti, di akhir cerita nanti kita akan menyimpulkan lah bahasanya. Kita akan menyimpulkan, lalu kita akan memberikan manifesto terhadap pemerintah apa yang telah kita diskusikan secara resmi dan tertulis. Jadi itu, dan insya Allah ini kalau untuk minggu ini adalah yang terakhir, kalau nggak salah saya di jadwal. Minggu ini yang terakhir, lalu kemudian minggu depan insya Allah ada 3 diskusi lagi, yaitu yang pertama dengan forum rektor, ada 4 rektor nanti, lalu forum kepala daerah, kita mengundang seluruh kepala daerah, lalu yang terakhir nanti insya Allah di akhir cerita nanti, puncaknya agenda kita adalah yang skala nasional, menghadirkan KPU RI, Bawaslu RI, Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia, dan Ketua DPP KNPI. Itu bagian dari puncak runtutan acara lah yang kita laksanakan. Kalau bahasanya apa yang bisa kita laksanakan lah. Mulai dari bagi-bagi masker sampai hand ini. Jadi itu setidaknya mukadimah informasi yang ingin saya sampaikan kepada keempat narasumber, ada Bang Farisi, Bang Subhan, Mas Asnawi, dan Bang Mukti. Dan nanti acara ini akan dimoderatori oleh salah satu wakil ketua, yaitu Saudara Afriansa, yang sudah sangat serius memakai baju KNPI, bendera Indonesia Raya. Saya lihat ini paling serius moderator malam ini. Biasanya saya kan yang jadi moderator, tapi karena malam ini saya agak flu, saya takut sengau dan bersin, kan tidak enak. Jadi saya izin malam ini moderatornya dimoderatori oleh Saudara Afriansa. Itu kira-kira yang jadi mukadimah saya. Mudah-mudahan diskusi kita ini berjalan dengan baik. Oh ya, sorry, saya lupa satu lagi terakhir, bahwa metode diskusi kita agak kita rubah polanya, Kando Mukti, Kando Asnawi, Kando Subhan, dan Kando Parisi. Yang tadinya kita rame-rame, ternyata tidak efektif karena banyak sekali pertanyaan yang tidak sempat ditanya karena waktu cuma 2-3 jam. Akhirnya kita sepakat dengan tim, metodenya kita rubah. Sekarang kita batasi orang-orangnya, yang daftar saja. Yang daftar boleh masuk dan bergantian setiap hari. Lalu setiap diskusi ini kita rekam. Baru kita viralkan via YouTube, diupload di YouTube, media sosial, Facebook, Instagram. Nah itu, jadi rekaman ini akan juga ditonton oleh orang banyak. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada narasumber, waktunya, dan teman-teman, tentunya teman-teman OKP yang aktivis maupun non aktivis. Tanpa memperpanjang waktu, forum saya berikan, saya serahkan kepada moderator Saudara Afriansa, SAMH, waktu tempat. Kami persilakan. Silakan, moderator. Terima kasih Ketua Umum DPD 1 KNPI Provinsi Jambi, Bung Arkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pandemi Covid 2019 cepat berakhir. Pertama-tama saya ucapkan salam dulu kepada Bang Subhan selaku Ketua KPU Provinsi Jambi. Apa kabar, Bang? Bang Asnawi juga selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Bang Mukti, Kabankes Bang Pol Provinsi, dan Bang Parisi selaku Ketua Kopi PD. Malam ini kita masih membahas tentang edisi COVID
tapi lebih spesifik kepada perihal kepemiluan atau pilkada serta pada bulan Desember nanti. Tentunya memang usulan penundaan ini telah bergulir sejak lama, sejak dibahasnya penundaan oleh pemerintah, Komisi 2 DPR, KPU, dan juga Bawaslu. Kemudian juga lahir Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang kepastian penundaan. Itu yang akan kita lebih beratkan pembahasan malam ini, tanpa memperpanjang dan memperluas pembukaan ataupun pembukaan. Saya langsung saja ke Bang Subhan selaku Ketua KPU Provinsi Jambi untuk mengulas bagaimana kira-kira kesiapan KPU, dalam hal ini KPU Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan pemilihan khususnya di Provinsi Jambi. Silakan Bang Subhan. Silakan. Assalamualaikum Bang Subhan. Halo, Assalamualaikum Bang Subhan. Halo, Assalamualaikum Bang Subhan. Apa bisa didengar suara saya Bang Subhan? Halo, Bang Subhan. Assalamualaikum. Oh, baru masuk ya? Oke. Apa kita tunggu sejenak. Udah masuk, admin? Admin, Bang Subhan sudah masuk? Oke, baik. Bang Subhan, tadi mungkin Abang belum mendengar pengantar dari saya selaku moderator. Kali ini diskusi kita tentang kesiapan negara dalam melaksanakan, baik saya ulangi Bang Subhan. Bisa didengar suara saya Bang Subhan? Halo, ya. Oke, baik. Bang, berjumpa lagi dengan kita dalam serial diskusi, yaitu masih tentang COVID-19, tapi lebih spesifik tentang pelaksanaan Pilkada Desember mendatang, Bang. Kali ini kita ditemani 3 narasumber lainnya, yaitu ada Bang Asnawi dari Bawaslu Provinsi, ada Bang Mukti, Kabankes Bangpol Provinsi Jambi, dan juga ada Bang Farisi dari Ketua KOPIPD Provinsi Jambi. Nah, tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini, Bang Subhan, pemerintah telah mensepakati untuk melaksanakan penundaan pilkada hingga pada bulan Desember mendatang. Dan itu juga dipastikan dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2020. Yang pertama kami persilakan Bang Subhan untuk memaparkan sedikit perihal persiapan KPU dalam melaksanakan pemilihan serentak pada tahun 2020 Desember mendatang. Silakan Bang Subhan. Admin tolong di unmute. Bukan admin, Bang Subhan yang izin kan, Do? Monitornya kan, Do? Diklik mikrofon. Oke, silakan sudah. Bang Subhan. Halo. Ya, silakan halo. Bang. Ya, halo, bisa didengar Bang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kabankes Bangpol, Pak Mukti, kemudian Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Pak Asnawi, kemudian Ketua KOPIPD, Pak Farisi, dan juga akademisi, beserta adik-adik dan rekan-rekan peserta diskusi yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan sedikit deskripsi ya tentang kesiapan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 ini kita akan melaksanakan pemilihan serentak, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjab Timur, dan Kabupaten Tanjab Barat, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Sungai Penuh. Kemudian tahap demi tahap ya, itu sudah kita lakukan dan sudah kita laksanakan, mulai dari tahap persiapan, yaitu penyusunan anggaran, kemudian pembentukan panitia ad hoc. Panitia ad hoc yang sudah kita bentuk yaitu panitia pemilihan tingkat kecamatan, yaitu PPK,
dan sudah dilantik semua. Kemudian selanjutnya kita merekrut panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelurahan. Kemudian proses rekrutmen itu sudah selesai semua. Kemudian tinggal lagi pelantikan. Nah, menjelang pelantikan PPK dan PPS, ya panitia pemungutan suara, itu keluar surat edaran dari KPU yaitu nomor 8 tahun 2020. Halo Bang Subhan. Halo Bang, bisa dilanjutkan Bang? Halo? Kita tunggu dulu teman-teman dan bapak-bapak sekalian, mungkin ada kendala dari Bang Subhan. Halo, bisa ya, didengar? Bang, lanjutkan, Bang. Ya, lanjutkan Bang, bisa didengar. Halo? Ya, halo Bang, lanjut. Ini sinyalnya terputus. Kemudian menjelang pelantikan PPS, ya kita mendapat surat dari KPU RI, yaitu surat edaran nomor 8, ya, tertanggal 21 Maret kemarin. Isi dari surat edaran ini diminta kepada seluruh KPU, kabupaten kota, dan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2020, itu untuk sementara menghentikan beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan pelantikan panitia pemungutan suara PPS itu ditunda. Halo Bang. Halo, maaf Bang, suaranya belum bisa didengar. Halo Bang Subhan. Oke, baik. Sembari kita menunggu dari Bang Subhan, kita ke Bawaslu Provinsi Jambi dulu, yaitu sudah hadir di tengah kita Bang Asnawi. Pak Ketua, maaf kita panggil Bang Asnawi karena forumnya sekarang berada di KNPI. Halo, sinyal. Halo. Oke, silakan Pak Ketua. Silakan, lanjut. Jadi surat edaran nomor 8 itu meminta seluruh KPU provinsi dan kabupaten kota menghentikan semua tahapan. Ya. Yang pertama itu tahapan pelantikan panitia pemungutan suara. Yang kedua menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Kebetulan kita ada satu calon perseorangan yaitu di Tanjung Jabung Timur. Kemudian menunda pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian selanjutnya yaitu menunda pelaksanaan rekrutmen PPDP. Nah ini. Nah, jadi kita tunda menjelang ada keputusan dari KPU RI. Kemudian KPU RI itu berkoordinasi terus ya dengan pemerintah dan DPR, kemudian menawarkan 3 opsi ya penundaan tersebut. Yang pertama, pemungutan dan perhitungan suara itu dilaksanakan di Desember. Itu opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua itu bulan Maret 2021. Kemudian opsi yang ketiga yaitu September 2021. Kemudian tanggal 4 Mei kemarin ya kita sudah menerima ya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 itu ditunda menjadi bulan Halo. Ya, halo silakan. Bahwa pemungutan Halo. Ya, silakan lanjutkan, Bang. Halo. Ini sinyal bagus. Ya, Bang. Sinyalnya kurang bagus ini sinyalnya. Ya, Bang. Nah, jadi pemungutan perhitungan suara itu berdasarkan Perpu yang nomor 2 tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 4 ya Mei 2 hari yang lalu. Itu pemungutan suara dilaksanakan di Desember 2020.
dengan ketentuan ya bahwa tahapan ya itu akan dilanjutkan lagi di bulan Juni. Ini juga tergantung dengan kondisi COVID-19 ya, bahwa pemerintah pusat ya itu sudah menetapkan bahwa tanggap darurat ya itu sampai tanggal 29 Mei 2020. Seandainya status tanggap darurat tersebut tidak diperpanjang hanya sampai tanggal 29 Mei, maka pemilihan serentak bisa kita laksanakan di Desember tahun 2020. Nah ini. Namun seandainya ya kondisi tanggap darurat tersebut diperpanjang, maka selanjutnya pemerintah pusat dan DPR, dalam hal ini Komisi 2, beserta KPU akan duduk bersama ya, untuk membahas pemungutan suara di bulan Maret atau opsi yang terakhir yaitu September 2021. Itu barangkali sekedar deskripsi, nanti kita pertajam melalui diskusi. Ini sinyalnya kurang bagus ini. Ya. Oke, saya kembalikan dulu lah. Baik, terima kasih Bang Subhan, Ketua KPU Provinsi Jambi atas paparan singkatnya. Dapat kita sampaikan gambaran memang tahapan ini terhenti pada bulan Maret dan juga ada 4 tahapan yang sedang ditunda dan akan dilanjutkan pada bulan Juni 2020 karena mengingat juga bulan Mei akhir nanti status daruratnya akan berakhir, tapi melihat pada kondisi bagaimana perkembangan COVID ini ada gambaran berhenti atau bertambah angkanya. Nah, terima kasih Bang Subhan. Selanjutnya saya ingin ke Bang Asnawi selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi. Bagaimana Bang Bawaslu melihat kondisi pandemi COVID-19 ini? Apakah memang memungkinkan untuk diteruskan atau bagaimana dari sisi Bawaslu Provinsi Jambi khususnya? Silakan Bang Asnawi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati narasumber Ketua KPU Provinsi Jambi, Bang Subhan, kemudian Kakan Kesbangpol, Bang Mukti, dan Ketua Kopi PD, Dinda Farisi, dan teman-teman semua pengurus KNPI Provinsi Jambi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi bahwa KNPI eksis dalam kegiatannya, melaksanakan beberapa kegiatan yang tadi disampaikan, termasuk pada malam hari ini adalah bagian dari kegiatan KNPI ini merupakan suatu kebanggaan. Dan mudah-mudahan ke depan KNPI makin baik dan makin eksis. Teman-teman semua, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID yang saat ini tengah dialami oleh masyarakat dunia, bukan Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Nah, kita menyadari tadi bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini yang dijadwalkan di awal, kan, di September, tanggal 23 September 2020, ternyata dalam perjalanannya berubah, karena memang kondisi negara kita semenjak pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah memutuskan bahwa Indonesia harus harus pada posisi yang aman, ya, sehingga masyarakat tetap sehat dan tetap terlindungi. Nah, dasar dari penghentian penyelenggaraan tahapan ini sebetulnya berasal dari keputusan Presiden terkait dengan bahwa negara Indonesia, khususnya negara kita, dinyatakan sebagai tanggap darurat penanganan COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Inilah yang kemudian menyebabkan seluruh kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu terhenti. Kita memahami bahwa ada beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh KPU itu yang justru berpotensi ya kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah di dalam menangani penyebaran
pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti tadi ada beberapa tahapan pemutahiran daftar pemilih, kemudian ada juga verifikasi faktual dan bimbingan teknis yang seharusnya dilakukan KPU, termasuk juga Bawaslu. Nah, ini tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan karena kondisi saat ini kita tahu bahwa semakin meningkat. Oleh karenanya, kita sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 ini keluar, kita masih bertanya-tanya tentang bagaimana nasib penyelenggaraan milik kepala daerah ini. Tetapi alhamdulillah kemudian pada tanggal 4 Mei yang lalu disahkan Perpu nomor 2 ini. Nah, dari perspektif penyelenggara, saya hanya bicara soal perspektif penyelenggara. Bahwa kita sudah mendapat kepastian dari pemerintah khususnya dengan keluarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar kita bahwa pertama penyelenggaraan tahapan ini ya yang dilaksanakan oleh KPU secara simultan juga dilakukan pengawasannya oleh Bawaslu. Nah, sehingga perubahan terhadap jadwal tahapan, saya kira pertama yang mungkin dilakukan oleh KPU adalah melakukan perubahan jadwal tahapan dari tanggal 23 sampai ke menjadi tanggal 9 Desember. Mungkin skenarionya seperti itu. Jadi nanti setelah perubahan ini tentu ada beberapa tahapan-tahapan yang juga yang terjadi perubahan. Penetapan calon, kemudian kampanye, dan seterusnya. Nah, di dalam peraturan, dalam perubahan ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dalam Perpu ini, saya melihat poin pentingnya adalah pertama soal perubahan alasan. Ya, perubahan alasan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan ini dilakukan. Itu soal bencana non-alam, itu dimasukkan dalam poin pasal 120 itu. Kemudian yang kedua, soal penetapan pemilihan lanjutan ini ditetapkan antara dilakukan serentak oleh KPU, pemerintah, dan DPR. Jadi kalaupun nanti ditetapkan tanggal 9, kepastian ini juga nanti akan disepakati oleh ketiga ini, nanti ditetapkan peraturan oleh KPU. Yang ketiga, pada ayat 3 pasal 201 itu, penambahan ayat di undang-undang itu, memberikan ruang untuk menjadwalkan ulang apabila ternyata dari perkiraan pemerintah terkait dengan COVID ini masih terus berkembang. Nah, kami dari Bawaslu ingin menyampaikan bahwa prinsipnya kami yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melihat situasi ini, pertama menyiapkan perangkat pengawasan. Kemarin kita sudah bentuk Panwas tingkat kecamatan dan Panwas tingkat desa dan kelurahan yang saat ini masih dibekukan, menunggu kepastian tentang tahapan yang nanti akan kita laksanakan. Nah, tentu dalam hal ini, ketika peraturan KPU tentang tahapan perubahan ini sudah disahkan, maka kami juga akan mengaktifkan kembali jajaran pengawas itu. Nah, kemudian lanjutnya daripada itu adalah kita memastikan bahwa di dalam Perpu tidak ada penambahan norma. Jadi seluruh norma tentang pengawasan, tentang pidana, tentang hal-hal lain, penanganan pelanggaran dan seterusnya itu masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 10, ya kan? Jadi dalam Perpu ini tidak memuat norma-norma baru, sehingga norma-norma tentang penindakan, pengawasan, kemudian hal-hal lain, sengketa dan seterusnya itu masih pakai norma-norma di Undang-Undang 10, ya kan, sebelumnya. Nah, oleh karenanya saya juga masih menunggu perkembangan selanjutnya. Apakah kemudian Bawaslu Republik Indonesia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin kita tahu ada beberapa tahapan yang di undang-undang maupun di peraturan KPU itu dirubah, disesuaikan dengan protokol penanganan COVID-19, ya kan? Nah, ini yang mungkin harus disesuaikan juga. Jadi apakah
sanksi pidana, soal penanganan pelanggaran juga bisa berlaku, ya kan? Kalau misalkan norma-norma itu oleh KPU itu dilakukan perubahan-perubahan, ya kan? Karena memang tidak memungkinkan untuk ketemu dengan orang banyak dalam jumlah besar, sementara COVID masih berkembang. Nah, sementara ada pelanggaran di situ, gitu. Pelanggaran yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Nah, dalam norma hukum kan kita pakai asas legalitas. Sepanjang memenuhi unsur-unsur dalam pasal itu ya kita lakukan penindakan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam pengantar di awal ini. Pada teman-teman semua, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Asnawi selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi. Yang jelas dapat kita simpulkan sementara bahwa Bawaslu tetap menjalankan perannya selaku pengawas pemilihan. Selanjutnya kita ke Bang Mukti selaku Kabankes Bangpol Provinsi Jambi yang juga leading sektor yang mengurusi perihal kesatuan bangsa dan politik tidak hanya di provinsi tapi semua kabupaten kota. Saya ingin bertanya kepada Bang Mukti, kira-kira bagaimana tanggapan pemerintah provinsi khususnya dalam penundaan pilkada ini, kemudian juga bagaimana upaya pemerintah provinsi dalam menangani atau mengendalikan COVID-19 ini. Dapatkah dipastikan bahwa tidak akan ada penyelewengan ataupun konflik of interest dalam pandemi COVID-19? Silakan Bang Mukti. Terima kasih di Arkon. Pertama saya hormati Ketua KPU Provinsi Jambi, kemudian Ketua Bawaslu, kemudian Ketua KPPD Adinda Alfarisi. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diundangnya dalam diskusi tentang penanganan COVID-19 dalam suasana lalu dikaitkan dengan pilkada serentak. Kesbangpol, saya lebih fokus dulu kepada bagaimana penanganan COVID. Peranan Kesbangpol di dalam COVID ya, di dalam gugus tugas itu sebagai anggota penegakan hukum dan keamanan. Jadi perannya di situ. Kemudian langkah-langkah yang telah diambil oleh Kesbangpol sesuai dengan himbauan ya dari Menteri Dalam Negeri dan diteruskan oleh Dirjen Polhum yang menugaskan kepada seluruh Kesbangpol provinsi dan kabupaten kota untuk segera mengambil langkah-langkah dalam hal pencegahan terhadap COVID-19 ini. Pertama yang dilakukan adalah monitoring ke kabupaten kota terhadap masyarakat, terutama kami memfungsikan seluruh Kesbangpol kabupaten kota untuk melakukan penyuluhan, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya COVID ini, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah ya, sesuai dengan gugus tugas itu kita dirumahkan ya. Kemudian ada instruksi menteri diteruskan kepada gubernur untuk merumahkan pegawai, bukan libur tapi dirumahkan bekerja dari rumah. Nah, pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini itu membuat ya kepada OPD untuk membuat pengaturan terhadap pegawai yang masuk. Kemudian ada yang dirumahkan 2 hari, kemudian ada yang masuk. Terhadap pimpinan OPD, kemudian pejabat-pejabat strukturalnya, baik itu eselon 4, eselon 3 dan kepala badan, kepala dinas, kepala kantor itu masuk setiap hari. Ya kan? Jadi tidak ada kata kosong ya. Nah, sementara yang jadi masalah sekarang, saya mengikuti itu bahwa ada
rasionalisasi atau pusing anggaran. Nah, kami mendengar bahwa sesuai dengan himbauan Menteri Dalam Negeri, khusus untuk KPU dan Bawaslu itu tidak dilakukan karena tahapan pilkada ini ditunda memang, tapi perpunya sudah keluar. Ya insya Allah itu di bulan Desember tanggal 6 kalau tidak salah. Nah, yang jadi masalah di Kesbangpol ini ada namanya tim pemantau perkembangan politik di daerah. Nah, tugasnya itu membantu penyelenggara pemilu dari pemerintah. Pertama, mengadakan sosialisasi ya terhadap masyarakat, terutama kepada pemilih-pemilih pemula, kemudian juga kepada pemilih-pemilih perempuan yang ada di daerah, agar tingkat partisipasi pemilih di provinsi ini meningkat. Artinya meningkat, demokrasi kita akan lebih baik. Gitu. Tapi kendalanya sesuai dengan SKB, SKB tadi dirapat dengan Pak Sekretaris Daerah bahwa rata-rata OPD itu anggarannya dipotong 50%. Seperti Kesbang itu hampir 2,5 miliar. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini kita memaklumi. Lalu diutarakan tadi, saya rapat dengan tim TAPD Provinsi untuk menjelaskan bahwa ini adalah kegiatan pemilu yang tahun ini insya Allah dilaksanakan. Tidak mungkin dana-dana untuk tim pemantau hari hanya, kemudian untuk sosialisasi biar tingkat partisipasi pemilih meningkat. Kemudian ada Porkom Indah, tidak bisa, itu tidak memungkinkan. Nah, Ketua KPU, Bawaslu, dan saudara sekalian, Kesbang ini sama saja ya dengan KPU. Kegiatan-kegiatannya itu banyak mengumpul orang banyak, ya kan? Seperti sosialisasi pemilih pemula. Itu sasaran kita itu kan kepada anak-anak SMA, anak SMA yang kelas 3, ya kan? Kemudian SMK, semuanya itu kita beri penyuluhan. Bagaimana pentingnya politik, bagaimana kita cara memilih pemimpin, kemudian menjadi pemilih yang santun, ya kan? Nah, itu yang jadi masalah ya dari Kesbang terutama. Dan kami memaklumi karena ini adalah musibah, bukan kita saja di seluruh dunia, kita memaklumi itu. Nah, ada hal-hal yang sangat berubah saya rasa. Tentu tupoksinya itu mengenai data pemilih, ya kan? Dulu direncanakan pemilihan di September, ya kan? Tentu data pemilihnya hampir valid saya rasa yang didapat oleh KPU melalui kalau pemerintah provinsi itu ada catatan sipil ya, data-datanya. Pas di tanggal 23 itu berapa yang berumur 17 tahun sudah mau pilot. Sekarang kan berubah. Dengan mundurnya jadwal pemilu, tentu pemilihnya akan bertambah. Yang berumur 17 tahun itu pasti bertambah di tanggal Desember itu. Nah, ini kan jadi masalah. Ya. Jadi oleh karena itu tugas dari Kesbangpol itu ada tim pemantau. Kita hanya mengawasi, tapi tidak bisa mengambil tindakan. Ya kan, yang bisa mengambil tindakan itu paling kami dari pemerintah daerah, Kesbangpol yang punya tim pemantau itu melapor kepada Bawaslu. Misalnya ada ASN yang melakukan politik praktis misalnya. Hanya sebatas itu, tidak bisa melakukan tindakan ada di penyelenggara yaitu Bawaslu, kemudian pihak yang berwajib polisi misalnya. Jadi itu saya selaku Kepala Kesbang terus berkoordinasi ya, terutama kepada Kesbangpol Kabupaten Kota. Ternyata seperti yang saya jelaskan tadi, memang anggarannya sudah dipotong hampir 50%. Nah, yang ini jadi masalah, ya kan? Oleh karena itu, ya
kita tetap optimis ya bahwa di Provinsi Jambi pilkada dalam suasana COVID ini tetap bisa dilaksanakan dan insya Allah berjalan dengan baik, tingkat partisipasi pemilihnya meningkat, kemudian para penyelenggara bekerja dengan sesuai dengan ketentuan dan aturan. Kemudian di hal lain, apa tindakan Kesbangpol ya di dalam pencegahan COVID? Pertama, kami melakukan menghimbau kepada mitra kerja pemerintah daerah, yaitu ormas, ya, ormas, organisasi masyarakatan, termasuk juga KNPI. Kemarin beberapa hari yang lalu kami mengadakan audiensi dengan Bapak Gubernur, terdiri dari tokoh-tokoh muda, ada PMI, kemudian GMPI ya, kemudian IMM ya, mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tentunya Pak Gubernur yang mana beliau menyampaikan tentu dalam hal pengawasan ya, tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang terdampak COVID-19. Pak Gubernur pada prinsipnya sangat menghargai, sangat senang ya tentang peranan adik-adik mahasiswa terhadap dan pemuda-pemuda yang datang ingin berperan dan ikut andil di dalam pencegahan COVID untuk bergabung dengan gugus tugas. Kemudian dia menyampaikan juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita yang terdampak dengan COVID. Sekarang dia berada di Jambi, mau pulang nggak bisa, ya kan? Karena dibatasi. Ya ada yang dari Medan, ya, banyak itu. Nah, itu terdampak dari COVID. Nah, oleh karena itu kami sudah sampaikan Pak Kesbang menyampaikan kepada gugus tugas untuk diberi bantuan, ya bantuan berupa ya sembako, finansial ya kalau memungkinkan. Dan sekarang kepada yang adik-adik itu sekarang lagi mendata, kami minta datanya berapa orang ya adik mahasiswa yang terdampak. Nah, kami berharap peranan ormas sangat kita butuhkan. Sekarang kita tidak bisa lagi menyalah satu sama lain, ya kan? Seperti kita lihat di medsos itu, kenapa lamban sekali bantuan-bantuan pemerintah dengan anggarannya sudah disetujukan DPR sekian. Tapi tidak bisa begitu, saya rasa. Karena kalau salah dalam pendataan, terlalu cepat, antar promo, itu bisa tumburan, ya kan? Kebijakan pemerintah pusat begini, kabupaten ada juga memberi bantuan, provinsi juga. Nanti tidak tepat sasaran kalau terlalu menggebu-gebu, ya kan? Jadi satu orang bisa dapat 4, yang lain tidak dapat, gitu kan? Oleh karena itu kami berharap peranan ormas juga mengawasi ini, ya. Kepala daerah kemarin sudah wanti-wanti untuk minta ya, bersama dengan seluruh elemen masyarakat dapat mengawasi ini. Jadi itu ya yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih ya peranan dari KNPI. Saya nggak tahu, saya cek tadi KNPI kayaknya belum terdaftar di Kesbangpol. Ada 2 versi katanya. Nah, oleh karena itu biar kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, ya diuruslah, didaftar, ya kan? Didaftar biar kita nyambung. 2017 sudah kan dong? Ya, tapi harus diperbaharui. Kalau ada pengurus-pengurus yang baru, dilaporkan lagi, ya kan? Baik kan dong, segera diperbaiki yang baru. 2017 sudah. Tapi kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ya. Dengan yang di pusat, KNP pusat, yang mana yang diakui ini, yang betul-betul diakui. Ada 2. Tapi yang jelas kita jangan lihat itu. Tujuan kita baik ya, mari kita bekerja sama, ormas, ya terutama KNPI itu membantu pemerintah. Pemerintah sangat butuh sekarang apabila dalam kondisi musibah ini COVID-19. Saya rasa itu ya
yang dapat saya sampaikan permulaan, nanti kita diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mukti atas paparannya. Yang jelas Bang Mukti bakal banyak mendapat pertanyaan nanti. Ini sangat menarik karena masyarakat berpikir kenapa nih Pemprov belum menyalurkan bansos sampai sekarang. Kabupaten kota sudah. Makanya memang kami sengaja mengundang Kesbangpol. Kenapa tidak jubir COVID-19? Begitu Bang Mukti. Baik, kawan-kawan sekalian, selanjutnya kita ke Bang Parisi selaku Ketua KOPIPD yang juga merupakan bagian dari civil society. Bagaimana kira-kira KOPIPD memandang kondisi pandemi COVID-19 ini, apakah memungkinkan pilkada dilaksanakan atau ada saran masukan lain memang yang diutarakan kepada pemerintah dan juga KPU bawah. Silakan Bang Parisi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya yang saya hormati. Tuan rumah, Dinda Arkon, moderator Afriansyah dan seluruh pengurus KNPI. Saya sangat mengapresiasi semua langkah-langkah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KNPI. Dan itulah yang dibutuhkan oleh pemuda saat ini. Kemudian yang terhormat Ketua KPU Bang Subhan, Ketua Bawaslu Bang Asnawi, dan Kepala Kesbangpol Bang Mukti Said, serta teman-teman semuanya peserta diskusi. Saya langsung saja, tadi sudah dijelaskan semuanya, giliran saya. Pada saat munculnya surat hasil rapat pemerintah, Komisi 2 pemerintah dan KPU tentang kesimpulan penundaan kemarin itu, saya sudah berpikir bahwa kesimpulan yang dicapai itu adalah kesimpulan yang belum tersimpulkan. Dan apa yang Perpu yang muncul hari ini ternyata isinya hampir sama, gitu. Artinya Perpu ini adalah memberikan kepastian yang belum pasti, gitulah kurang lebih. Jadi kepastiannya adalah Perpu ini hanya memberikan kepastian hukum untuk penundaan, itu saja. Ya. Nah, kapan pelaksanaannya? Nunggu COVID-nya, bagaimana status COVID-nya, gitu. Jadi lagi tetap kita apresiasi, memang butuh, teman-teman penyelenggara sangat butuh dengan keluarnya Perpu ini untuk memberikan kepastian tentang penundaan pilkadanya. Namun untuk pelaksanaan pilkadanya kapan, tadi dijelaskan oleh Bang Asnawi di pasal 201A ayat 3, itu kalau masa COVID-nya belum selesai, ternyata masih bisa diperpanjang atau ditunda lagi. Kalau kita melihat Perpu ini bahwa ditundanya itu di Desember 2020, maka kalau kita tarik mundur ke belakang, berarti pelaksanaan tahapan itu harus dimulai Juni. Kalau dilaksanakan Desember 2020. Juni tahapannya harus sudah dimulai. Nah, sekarang bulan Mei. Mei-nya tanggal 6. Masa tanggap daruratnya itu kemarin ditetapkan sampai tanggal 29 Mei. Sekarang kita lihat faktanya di lapangan. Trennya atau kurva atau grafiknya masih naik atau turun, gitu kan. Masih naik, gitu. Apalagi di Jambi, tambah lagi kan, masih naik lagi. Jadi berdasarkan kajian kami, berdasarkan diskusi dengan teman-teman epidemiologi, itu dengan kondisi normal saat ini saja, itu akan selesai atau reda, grafiknya turun itu awal Agustus. Kalau ada PSBB, kemungkinan bisa lebih cepat. Nah, berdasarkan kajian-kajian ahli epidemiologi itu, kemungkinan besar
kalau khususnya di Jambi berarti ya tidak mungkin dilaksanakan Desember. Kalau Desember berarti Juni harus sudah tahapan. Sedangkan COVID-nya masih belum selesai berdasarkan kajian itu ya. Sepanjang nanti belum ditemukan vaksin dan lain-lainnya itu. Nah artinya sementara ini, saat ini, hal yang mustahil untuk melaksanakan pilkada di tahapan-tahapan pilkada di tengah pandemi ini. Dan awal-awal ditundanya tahapan berdasarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 yang disampaikan Bang Subhan tadi, kami di Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi sudah mengadakan diskusi juga FGD se-Indonesia. Itu ada KPPD mulai dari Aceh, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Padang, Bengkulu, macam-macam semuanya. Dan mayoritas kebetulan teman-teman KPPD ini juga penyelenggara, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, ada yang pengawas. Pandangan mereka, yang teman-teman yang berada di garis depan, kalau saya sebagai KPU katanya, ya apa kata KPU RI, nurut gitu kan. Tunda, laksanakan gitu. Tapi kalau pribadi, pandangan pribadinya, sulit menerapkan tahapan-tahapan yang disampaikan tadi dalam posisi pandemi ini. Misalnya, sayanya berani, saya petugas PPDP misalnya, saya PPS misalnya. Tapi nanti istri saya, anak-anak saya misalnya, Pak, jangan keluar Pak, bahaya misalnya. Khawatir kan? Keluarga kita khawatir misalnya. Jadi ya enggak nyaman juga kita kerjakan akhirnya gitu. Dan apalagi tahapan-tahapan tadi yang disampaikan Bang Asnawi maupun Bang Subhan itu sangat berkaitan erat dengan ngumpulnya banyak orang. Yang ngumpul banyak orang ini sekarang sedang dilarang dengan social dan physical distancing. Nah, itu jadi bertolak belakang antara Perpu ini dengan kebijakan pemerintah tentang COVID-19. Kemudian, yang disampaikan, apalagi kemudian yang menjadi masalah dengan pilkada yang ditunda Desember ini adalah terkait dengan anggaran, gitu kan. Anggaran tadi, kalau KPU Bawaslu, anggarannya sudah disusun, sudah disetujui, tapi anggarannya tidak ada protokol untuk penyelenggaraan pilkada. Protokol COVID untuk penyelenggaraan pilkada. Dana-dana untuk pembelian masker dan lain-lain itu saya pikir belum dianggarkan di awal. Kalau mau ditambah, kayaknya APBD sudah megap-megap. Bahkan yang di Kesbangpol justru dikurangin. Nah, jadi masalah lagi. Nah, apakah bisa direvisi anggaran KPU Bawaslu itu, beberapa hal yang tidak penting kemudian dibelikan protokol kesehatan untuk COVID, saya tidak tahu. Mungkin bisa. Tapi tentu ada beberapa hal yang dikorbankan akhirnya. Nah, itu juga menjadi masalah. Kemudian terkait juga dengan pemilu ini, kita bicara mengenai calonnya. Calon yang ada sekarang itu khususnya di Jambi banyak yang calon sedang menjabat atau kepala daerah. Nah, jadi balik. Nah, teman-teman pasti juga sudah sering mendengar bahwa di masa bukan COVID saja, bansos, bantuan sosial itu rawan diselewengkan. Apalagi di masa saat ini. Gitu. Dan itu sudah kejadian. Silakan dicek di internet, itu sudah kejadian di beberapa daerah. Modusnya bantuan-bantuan itu ya
bisa dipasang foto kepala daerahnya, bisa ditulis logo-logo atau slogan-slogannya gitu. Nah, itu yang menjadikan bias gitu kan. Nah, itu juga tidak menjadikan pendidikan yang baik untuk pemilu kita. Enaknya di Perpu ini kepastian penundaan tadi ada, kemudian lebih dipermudah untuk penundaan untuk tanggalnya kapan, kemudian penundaan, pencabutan penundaan dan penetapan berlakunya lagi itu cukup tidak lewat Perpu tapi cukup dengan keputusan KPU atau PKPU ya. Namun di ayat 3-nya di pasal 122A ya, itu KPU punya kewenangan untuk menetapkan pelaksanaan pilkada, namun ya masih ada harus ada persetujuan dari pemerintah dan DPR. Artinya juga tidak terlalu mandiri. Jadi masih bisa ada tarik ulur kepentingan politik sebenarnya di situ yang rawan juga untuk evaluasi terhadap Perpu ini. Kemudian jangan lupa bahwa kalau kita bicara mengenai pilkada, ini kita bicara dua hal ya. Yang satu prosedurnya, yang kedua adalah substansinya. Prosedurnya, kalaulah memang harus pilkada ini berjalan di tengah COVID, berarti secara prosedur KPU harus segera membuat menyusun tahapan-tahapan yang baru dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Jadi keselamatan tetap diutamakan. Kemudian secara prosedural juga perlu difikirkan apabila misalnya ada penyelenggara maupun pasangan calon yang positif setelah masa kampanye misalnya. Gara-gara ada BIMTEK atau apa kumpul-kumpul semua KPPS atau semua PPK misalnya positif harus dirawat. Terus siapa yang ngerjain kerjaan itu kan? Siapa? Kan tambah berantakan lagi gitu. Misalnya PPDP-nya atau KPPS-nya atau apa menjadi masalah. Siapa yang mengerjakan kan jadi terbengkalai semuanya. Itu juga dipikirkan. Dan terakhir, kalau kita bicara pilkada, kita juga bicara mengenai substansi bahwa kita menginginkan yang terpilih adalah pilkadanya dijalankan secara berintegritas, taat hukum, taat azas, dan terpilih kepala daerah yang benar-benar mempunyai kapasitas. Di saat normal saja, substansi pilkada ini belum tentu bisa menghasilkan kepala daerah yang benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Apalagi di masa COVID. Artinya visi misi tidak bisa kita elaborasi. Kemudian mereka belusukan-belusukan menyampaikan apa gagasan-gagasan segala macam juga terbatas. Masyarakat tidak fokusnya mikirin perutnya masing-masing bagaimana. Kemudian artinya secara psikologisnya tidak fokus ke pilkada. Dan itu akan menjadi masalah. Jangan sampai, ini pesan saya, jangan sampai orang masyarakat yang tidak tahu arti pemimpin disuruh memilih pemimpin. Sekali lagi, masyarakat nggak tahu nih artinya tugas gubernur itu apa, tugas bupati itu apa, tugas kepala daerah itu apa sih sebenarnya. Dia nggak tahu, tapi disuruh milih. Nah, akhirnya kan secara substansi kita tidak tercapai apa yang kita inginkan. Apalagi di tengah kondisi wabah seperti ini, semakin akan tidak tercapai. Jadi menurut hemat kami berdasarkan kajian, kalaulah memang Perpu ini sudah dikeluarkan, yang pertama alhamdulillah menjadikan kepastian hukum untuk penundaan, tapi sekali lagi kita menunggu bagaimana masa tanggap darurat ini tanggal 29 nanti bagaimana. Apakah dicabut
apakah berlanjut. Kalau berlanjut ya berarti otomatis pilkadanya bukan di Desember 2020, bisa saja di Maret atau di September 2021. Sementara gitu dulu, moderator Afriansyah. Baik, terima kasih Bang Farisi selaku Ketua KOPIPD sudah menyampaikan pandangannya. Memang sangat menarik. Ada pro dan kontra jika ini ditunda ataupun dilanjutkan. Yang jelas memang untuk sementara hampir dikatakan pasti dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2020 tersebut, pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan bulan Desember. Tapi itu juga belum mutlak jika kondisi pandemi belum selesai. Kita tahan dulu para narasumber. Kita sudah masuk ada 7 penanya. Kita tanggapi dulu para ketua organisasi ini ingin bertanya kepada para narasumber. Ada 7 penanya. Yang pertama ada Arif, Dr. Zaman, Kartek RKM Turbo, Adin Barohan, Ketua Rayon PMII, kemudian ada Bang Zulkarnain, pengurus pemuda Pusat Muhammadiyah, dan juga ada Tatas dari Pegiat Literasi, serta Anton dari Ketua DPP FKMJ. Saya ingin ke 4 pertanyaan pertama dulu. Silakan admin dibuka mute-nya kepada Arif selaku Sekjen. Silakan Arif. Baik, Arif. Terima kasih. Ya, dengar moderator? Oke, baik. Silakan Arif bertanya kepada siapa dan pertanyaannya apa, singkat Arif. Silakan. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif, Sekretaris Gapura Provinsi Jambi. Saya ingin bertanya, ini mungkin general moderator, mungkin siapa yang mau menanggapi boleh. Yang pertama, saya ingin bertanya, dalam masa pandemi corona ini kan ini ada keluar nih peraturan untuk pilkada yang baru yang dari awalnya bulan 6 diundur menjadi bulan 12. Mungkin kan di dalam pilkada ini kan ada yang namanya persiapan seperti perangkatnya itu, seperti KPPS, terus PPK, PPS. Nah, dalam masa ini kan ada yang namanya BIMTEK dalam hal untuk mempersiapkan itu. Nah, bagaimana KPU dalam melaksanakan tahapan-tahapan untuk menjelang dalam masa pilkada itu. Sedangkan dalam masa sekarang itu corona masih sangat tidak memungkinkan kapan berakhirnya. Nah, terus yang kedua, banyak melihat seperti bantuan-bantuan sosial itu ada beberapa yang kepala daerah mengasih bantuan itu seperti ada yang seolah-olah itu telah melakukan kampanye itu, tapi seperti ditempelin wajahnya seolah-olah bahwa itu apa namanya, untuk memperlihatkan kalau seperti memberi bantuan itu, seolah-olah melihat oh ini loh yang memberi bantuan, tapi beliau yang mau maju di dalam pilkada ini. Terus yang ketiga, apa bedanya pilkada di tahun ini dan di tahun depan? Mungkin begitu, moderator. Baik, terima kasih Arif, Sekjen Gapura Provinsi Jambi. Sepertinya pertanyaan ini ditujukan kepada 2 penanya. Yang pertama dari KPU tentang terhadap 4 tahapan yang ditunda sekarang, kapan pelaksanaannya akan dilanjutkan. Kemudian yang kedua, perihal bansos, ini jawaban mungkin akan disampaikan kepada Ketua Bawaslu, apakah ada potensi pelanggaran di situ.
Dan pertanyaan ketiga juga kepada Ketua KPU Bang Subhan, apa bedanya pilkada yang dilaksanakan tahun ini dengan tahun depan jika memang kondisi pandemi ini belum berakhir? Silakan yang pertama Bang Subhan untuk menanggapi. 2 pertanyaan Bang Subhan. Halo Bang Subhan, apa bisa dengar suara saya? Oke. Yuk. Baik, Bang Subhan. Oke, terima kasih. Baiklah Dinda, bagaimana kita ketahui bersama ya, dengan terbitnya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya, ini kan memberikan kepastian hukum. Ya. Kemudian ada beberapa norma baru di dalam Perpu tersebut. Yang pertama itu bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu bisa dilanjutkan ya apabila sebagian tahapan atau seluruh tahapan tidak bisa dilaksanakan. Yang pertama itu karena bencana alam, kemudian yang kedua karena kerusuhan atau gangguan keamanan, sehingga tahapan itu tidak bisa dilaksanakan. Kemudian pandemi ya itu tidak termasuk. Nah, maka di Perpu ini dijelaskan pandemi itu termasuk non bencana alam. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kepastian hukum ya tentang penundaan pemilihan serentak yang semula dijadwalkan September, pemungutan perhitungan suara itu menjadi Desember, tanggal 9 Desember. Nah, itu memberikan kepastian hukum. Kemudian Perpu ini nanti kan ada turunannya itu dalam bentuk peraturan KPU. Nah, peraturan KPU yang mengatur semua tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan. Kemudian dalam hal ini itu KPU RI, domainnya KPU RI. Sebab sebagai regulator itu kan KPU RI. KPU Provinsi dan Kabupaten Kota hanya pelaksana regulasi. Nah, ini. Kemudian tahapan pemilihan yang akan kita mulai bulan Juni, ya, itu pun tergantung dengan kondisi COVID ini. Nah ini, kondisi tanggap darurat yang hari ini itu masih berlaku ya sampai tanggal 29 Mei. Nah, kalau tanggal 29 Mei diperpanjang ya status tanggap darurat ini, maka berkemungkinan pilkada ini tidak bisa dilaksanakan di Desember. Kemudian tentunya ya kita masih menunggu peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sebab PKPU ini kan diproduksi oleh KPU RI setelah berkonsultasi atau RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR. Artinya di situ ada pemerintah, ada DPR, ada KPU. Nah, barulah nanti PKPU ini diundangkan. PKPU inilah yang mengatur teknis-teknis ya pelaksanaan semua tahapan yang tertunda ini. Kemudian persoalan sosialisasi, persoalan bimbingan teknis yang melibatkan ya melibatkan orang banyak ya, berkumpulnya orang banyak di suatu tempat ya. Ini pasti nanti akan diuraikan ya di dalam PKPU tersebut. Ya berkemungkinan harus mengikuti standar protokol kesehatan. Nah, ini kan atau bisa melalui Zoom meeting. Nah, ini kan masih kita tunggu. Kita tunggu dari KPU RI. Memang banyak wacana ya, wacana dari teman-teman, kemudian dari KPU masukan ke KPU RI bahwa sosialisasi yang dilaksanakan nantinya atau bimbingan teknis yang dilaksanakan itu tetap tidak berkumpul, tetap melalui misal video komplain, melalui Zoom meeting dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi itu terkait apa bedanya pemilihan serentak yang dilaksanakan tahun 2020 dengan tahun depan ya. Nah, kalau tahun 2020 ini sebagaimana kita ketahui bahwa saat sekarang kita masih dalam keadaan COVID ya, dalam keadaan COVID ya, maka kepastian ya COVID ini selesai ya itu kan tidak bisa diprediksi. Nah, ini. Tetapi seandainya status tanggap darurat 29 Mei sudah dicabut, maka berkemungkinan bahwa status COVID ini sudah mulai menurun dan pelaksanaan pilkada bisa kita lanjutkan. Nah itu.
Kemudian di tahun depan ini persoalannya itu memang banyak sekali persoalan, terutama persoalan regulasi, kemudian data pemilih yang harus kita mulai dari awal lagi seperti yang disampaikan oleh Kabankes Bangpol tadi, ya bahwa pemilih ini kan dinamis, ya bukan statis ya. Umurnya bertambah, kemudian makin hari makin ada yang meninggal, dan yang lahir segala macam, itu perlu didata ulang ya. Daftar penduduk potensialnya pun harus baru, kemudian yang kedua itu harus disinkronkan lagi dengan DPT terakhir. Nah ini, jadi pekerjaan memang bertambah. Di samping itu terkait dengan anggaran yang menjadi masalah. Nah, tahun depan ya kita belum tahu ini ya. Semua pemerintah daerah boleh dikatakan defisit nantinya ya dengan penanganan COVID ini. Semua anggaran itu terserap untuk penanganan COVID ini kan. Tahun depan kita juga harus ada kepastian anggaran, terutama dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, mudah-mudahan nanti ada regulasi dari pemerintah pusat ya terkait dengan talangan ya anggaran untuk pelaksanaan pemilihan serentak seandainya tahun 2021. Itu. Kemudian yang ketiga, kendalanya kalau tahun 2021 ya, itu bagaimana dengan calon perseorangan ya yang sudah menyerahkan ya persyaratan dukungan calon perseorangan yang berbasis KTP. Nah ini ya, tentu itu harus kembali kan, diulang kembali. Nah ini juga akan jadi persoalan. Itu kita masih menunggu regulasi dan kajian-kajian dari KPU RI terkait dengan kemungkinan dilaksanakannya pemilihan serentak di Desember tahun 2020 ini. Barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Subhan atas jawabannya. Memang hampir tidak ada beda sebenarnya kalau pilkada ditunda sekarang atau tahun depan. Bedanya memang kalau sekarang dilaksanakan dalam masa pandemi, dan tentu kita harus menyiapkan protokol untuk mengantisipasi pemilih tertular. Berikutnya kepada Bang Asnawi. Halo Bang Asnawi, apa bisa dengar suara saya Bang? Halo Bang Asnawi. Ya, masih. Bang, ini ada pertanyaan tadi dari Arif, Sekjen Gapura. Tentunya saya rasa Abang juga mendengar tadi pertanyaannya terhadap potensi bansos yang akan disalurkan. Terdapat di situ foto atau jargon atau tagline apalah gitu, kepala daerah atau itu calon kepala daerah incumbent. Kira-kira ada tidak potensi pelanggaran di situ? Dan ya baik, terima kasih. Melihat indikator itu melanggar atau tidak? Silakan Bang. Ya baik, terima kasih. Dapat saya jelaskan beberapa hal terkait dengan potensi pelanggaran. Bahwa pertama, di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 ini, ya kan cuma mengatur soal waktu penundaan, ya kan, pelaksanaan penundaan dan siapa yang melakukan penetapan penundaan itu. Tidak ada norma lain yang ditambahkan, termasuk soal pengawasan dan penindakan. Artinya, secara efektif, norma-norma lama yang ada di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah itu berlaku. Nah, sehingga Bawaslu dalam hal ini melihat dari perspektif regulasi bahwa pertama potensi pelanggaran yang mungkin berkaitan dengan persoalan pemilihan kepala daerah ini terkait dengan pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2016, ya kan? Nah, di dalam undang-undang itu ada beberapa catatan ataupun potensi pelanggaran, diantaranya pertama petahana melibatkan ASN dalam proses politik. Nah, tentu dalam hal ini kami sudah sejak awal sudah mewanti-wanti para ASN untuk tidak ikut-ikutan di dalam proses kepala daerah, walaupun proses itu masih dalam pra penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, misalkan masih dalam rangka sosialisasi dan seterusnya. Tapi kita secara tegas menyatakan bahwa ketika ASN melaksanakan aktivitas-aktivitas politik yang mengarah kepada mendukung, maka
tentu kita akan lakukan penindakan dan akan kita rekomendasikan ke Komisi ASN. Ada beberapa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, terkait dengan pasal 71 itu yang mengatur soal dilarang gubernur atau bupati wali kota, ya kan, untuk melakukan pergantian pejabat selama 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Nah, sampai dengan penetapan peraturan KPU belum ada perubahan, maka norma ini masih berlaku. Masih berlaku. Jadi kami tetap melakukan pengawasan, tetap melakukan upaya-upaya penindakan bila memang ditemukan ada persoalan-persoalan terkait dengan pergantian pejabat ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan pasal 73. Calon dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan materi lainnya. Ya, ini yang dimaksud dengan politik uang itu. Walaupun sekarang kita masih belum melihat bahwa ada calon, masih dalam bakal calon, ya kan. Tapi setidaknya kami ingin melakukan pencegahan dan mengingatkan kepada calon-calon petahana untuk kemudian jangan menyalahgunakan bansos. Jadi kalau bansos yang diberikan itu ya atas nama pemerintah daerah, ya pemerintah daerah. Tidak boleh kemudian dana bansos itu diatasnamakan nama pribadi, gitu. Nah, saya kira kita sepakat bahwa dana bansos itu memang disediakan oleh negara untuk masyarakat, disediakan negara untuk masyarakat yang terimbas, ya, terimbas oleh COVID-19 ini. Jangan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, kami sudah menyurati persoalan terkait dengan potensi-potensi ini kepada gubernur termasuk bupati wali kota. Ya kan, surat edaran itu menindaklanjuti surat edaran dari Bawaslu Republik Indonesia. Termasuk juga kita mengingatkan bahwa ada norma yang ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Di situ dinyatakan bahwa dilarang bagi bupati, gubernur untuk membuat surat yang menguntungkan koroni atau pribadinya. Jadi, kalaupun misalkan tidak bisa dikenakan undang-undang pilkada karena memang calonnya belum ditetapkan, maka juga terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 itu. Baik. Pasal 76 yang mengatur tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan secara khusus memberikan keuntungan pribadi keluarga golongan tertentu untuk kepentingan politiknya. Nah, saya kira ini kalau memang dipahami oleh seluruh kepala daerah, baik gubernur maupun kepala daerah di kabupaten kota yang mungkin ya, dan dalam tanda kutip akan maju di pemilihan kepala daerah 2020 ini, saya kira dapat menerjemahkan himbauan kami ini untuk jangan kemudian menjadi persoalan di kemudian hari, ya kan? Karena ada sanksi-sanksi baik administrasi maupun sanksi-sanksi yang lain. Sekiranya begitu. Baik, terima kasih Bang Asnawi. Saya pikir cukup jelas. Sepanjang memang tidak ada diatur dalam Perpu nomor 2 tahun 2020, maka pengaturannya tetap berada di Undang-Undang 10 tahun 2016. Baik, mengingat mempersingkat dan mengefisienkan waktu, langsung saja kita terima 3 pertanyaan dari 3 orang berbeda sekaligus. Yang kedua silakan Dr. Reza selaku Divisi Kesehatan Pemuda Pancasila Pusat. Halo, Bang Reza, bisa dengar suara saya? Bisa dengar. Oke, baik. Silakan Bang Reza pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat moderator, Kando Apri dan Arkon selaku Ketua KNPI Provinsi Jambi sebagai inisiasi acara yang sangat bagus ini. Kemudian salam hormat juga kepada semua narasumber. Saya Dr. Imam selaku pemerhati dari jauh ya, karena saya sekarang tidak di Jambi.
Pertama yang mau saya tanyakan itu kenapa sampai hari ini kalau kita memang sudah mau menghadapi pilkada, kenapa sampai hari ini pemerintah tidak mengajukan PSBB untuk Provinsi Jambi? Mengingat angka COVID di Jambi terus meningkat walaupun sampai hari ini memang tercatat belum ada korban jiwa. Yang kedua yang mau saya tanyakan itu, dari tadi kan kita diskusi ini sepertinya tidak ketemu ujungnya bahwa pilkada ini bisa dilaksanakan atau tidak. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah KPU dan terutama KPU pusat yang berwenang tidak mengeluarkan peraturan yang adaptif lah, maksudnya yang lebih relevan ketika kita ini dihadapkan dengan pandemi yang tidak boleh berkumpul. Misalnya orang untuk mendaftar dulu ramai-ramai Kemenkumham atau calon PNS, itu orang bisa melaksanakannya secara individual melalui komputernya masing-masing, lalu mendaftarkan dirinya. Nah, yang saya usulkan ini kenapa tidak ada terobosan seperti itu, misalnya kita sudah di eranya elektronik KTP, yang mana NIK-nya ini dipastikan sudah diverifikasi dan sudah terdaftar di negara, lalu hampir semua orang sekarang sudah punya yang namanya iktp. Nah, kenapa tidak ada terobosan itu untuk misalnya menerbitkan C1 untuk orang bisa memilih melalui online misalnya? Karena menurut pandangan saya selaku orang kesehatan, di suasana tidak pandemi saja, dulu kita dihebohkan dengan kasus beberapa relawan-relawan TPS yang merenggang nyawa, gitu ya, hampir ratusan orang merenggang nyawa untuk mengurusi pilkada-pilkada serentak itu. Nah, Baik, apalagi terima kasih dokter. Mohon dipersingkat, Dokter Imam. Ya, pertanyaan saya yang tadi saja, kenapa tidak ada terobosan yang adaptif, kemudian kenapa sampai hari ini belum ada PSBB? Mungkin itu sekian, moderator sekian. Baik, terima kasih Dokter Imam Morganda selaku pemerhati kesehatan dari Pemuda Pancasila Pusat. Berikutnya kita ke Bang Harpin, Ketua Karteker KNPI Tebo. Silakan Bang Harpin, apa bisa dengar suara saya? Halo? Halo Bang Harpin? Oke, baik, kita tahan dulu untuk Bang Harpin. Silakan berikutnya Ketua Rayon PMI. Nggak ada? Halo Bang Jul, bisa dengar suara saya Bang Jul? Halo Bang Zul? Ya. Oke, silakan Bang Zul, pertanyaannya dari Pemuda Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ngeri juga Pak Moderator ini kita. Menyapa kita sebagai pimpinan pusat, padahal hari ini kita hanya jadi pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jambi. Yang saya hormati ada Ketua KPU, terus ada Ketua Bawaslu Bang Asnawi, terus ada Pak Kesbangpol, beliau juga ini adalah kader Muhammadiyah. Terus ada Bang Farisi, Kando Farisi dari Kopi PD Jambi. Salam kenal ya Kanda. Memang semenjak Presiden Joko Widodo menaikkan Perpu nomor 2 tahun 2020 ini sangat menimbulkan polemik di tengah masyarakat, apalagi para penyelenggara kita, karena betul-betul ini dalam keadaan kayak gini itu tidak jelas kapan pemilu ini akan dilaksanakan di tengah pandemi ini, karena wabah pandemi COVID-19 ini sangat tidak jelas kapan berakhirnya. Nah, mungkin sedikit yang ingin kami singgung, semoga ini bisa menjadi kita menemukan jawaban, maksudnya kita menemukan jawaban dari para penyelenggara kita, termasuk ada dari Kesbangpol dan Kopi PD. Nah, pertama sangat disayangkan mungkin
penundaan pilkada ini sangat disayangkan. Penundaan pilkada ini tetap dilaksanakan sampai Desember. Walaupun itu tadi sempat dibahas oleh Kando Farisi bahwa betul-betul memang pakar epidemiologi itu mengatakan memang setidaknya butuh waktu 6 bulan untuk butuh waktu untuk memulai kehidupan kembali, merecovery kehidupan ini setelah pandemi dinyatakan selesai. Nah, pertanyaannya Kando semua, pertama mungkin kedua saya kira yang paling penting adalah KPU itu harus menjaga independensinya sebagai penyelenggara teknis pemilu. Terus kedua, mungkin terkait lebih teknis mungkin walaupun belum diatur di PKPU, tapi hanya sebatas kami ingin mendengar gambaran dari Ketua KPU. Misalnya, apakah KPU bisa mengubah metode tahapan? Karena kan tadi kita berbicara kalau misalnya Juni dan Desember itu sangat intensitas waktu itu sangat berdekatan, tidak itu adalah waktu yang sangat singkat. Makanya otomatis dalam PKPU itu harus ada beberapa perubahan tahapan. Misalnya tadi itu tahapan mengubah metode tahapan. Misalnya metode atau waktu kampanye yang pada undang-undang. Misalnya apakah bisa KPU ini mengubah tahapan kampanye secara singkat? Karena di sisi lain kampanye ini diatur oleh undang-undang pilkada secara legitimasi yang mengatur tentang metode kampanye itu. Apakah KPU ini bisa mempersingkat tahapan kampanye itu? Baik. Saya kira itu untuk sementara dulu. Baik, Bang Jul, dapat saya pahami. Terima kasih pertanyaannya. Berikutnya silahkan Bung Pradikda, selaku pegiat literasi. Apa bisa mendengar suara saya, Bung? Halo, Bung Tatas. Oke, selanjutnya kita ke Bung Anton. Halo, cek lo. Bung. Ya, silakan, Bung Tatas. Silakan. Bisa dengar suara saya, Bung? Bisa mendengar dengan baik dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi bahasan tentang pilkada, saya pernah mempelajari tentang Black Death. Black Death di tahun 1300 abad ke-13 menghasilkan penemuan baru, menghasilkan afklarum, menghasilkan banyak penemuan baru lah sampai ke industri 1.0. Kalau di Indonesia menghasilkan pilkada, yang agak kita herankan sih seperti itu. Tadi Bung Imam berbicara tentang penemuan baru, bagaimana, kenapa kita menjadi bingung dalam mengambil kebijakan, ya karena kita memang tidak pernah berkaca dengan sains. Ya, jadi kalau berpikir untuk pandemi selesai di bulan 10 ataupun 12, kita harus benar-benar berpikir ulang. Tadi Bapak dari Kesbangpol berbicara tentang KNPI. Mengingatkan saya lagi bahwa ini KNPI versi Mas Arkon ya. Mengingatkan saya lagi bahwa jangankan menyelesaikan pandemi dan pilkada, menjelaskan bahwa KNPI mana yang legal saja sepertinya negara susah payah menjalankan itu. Jadi kita agak urun-angan kalau misalnya ngomongin pilkada sih. Cuma yang apa karena memang temanya pilkada, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pilkada di pandemi. Banyak ruang-ruang yang kosong sih. Nanti kalau misalnya pandemi belum selesai, akan banyak ruang-ruang kosong apabila pilkada tetap terjadi. Bagaimana mengisi ruang kosong itu kepada para petinggi pemerintah yang ada di diskusi ini. Bagaimana cara menjelaskan nanti tentang kampanyenya, tentang sosialisasi dan lain-lain. Apabila pandemi ini belum juga berakhir dan juga banyak sekali seseorang akan memilih seseorang apabila sudah mendengarkan visi dan misi, sudah mendengarkan isi kampanye dan lain-lain. Bagaimana caranya itu akan terjadi di masa pandemi yang mungkin akan turun di bulan 10-11 mungkin.
Cuma akan banyak waktu yang terpotong dan akan banyak ketakutan yang baru apabila kita menjalankan pilkada ini. Itu pertama. Kedua, tolonglah Provinsi Jambi lebih jelas lagi untuk menjelaskan KNPI siapa yang eksis, dan itu tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bung Tata selaku pegiat literasi, memang sangat menohok pertanyaannya. Jangankan untuk menjelaskan bagaimana cara kita menghadapi pilkada tengah pandemi, pemerintah saja tidak bisa menjelaskan mana KNPI yang legal. Dilematis sebenarnya. Nah, baik, saya kembali ke narasumber. Setidaknya ada 7 pertanyaan ini yang ditujukan kepada semua narasumber. Saya ingin ke Kepala Badan Kesbangpol dulu. Nah, kira-kira maksudnya bagaimana ataupun kenapa tidak diajukan PSBB? Sementara Jambi bakal melaksanakan pilkada kalau memang kita mau melaksanakan pilkada pada bulan Desember. Silakan Pak Kaban. Halo, Pak Kaban, bisa dengar suara saya? Halo, halo. 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 Ya Pak, apa sudah bisa dengar? Halo, iya tersambung. Tapi Pak, pertanyaan saya tadi Pak. Ya, tahu dari Dokter Imam. Oke, baik, silakan Pak. Ya, Dokter Imam seorang dokter ya yang katanya tidak berdomisili di Provinsi Jambi. Kenapa Provinsi Jambi tidak melakukan PSBB? Ya kan? Sekarang yang jadi masalah ya, indikator penetapan PSBB itu apa gitu. Belum dijelaskan oleh, kemarin kan ada terjadi agak rancu ya antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi tentang zona merah misalnya. Sementara gugus tugas provinsi menyatakan dari Menteri Kesehatan bahwa kota Jambi sudah zona merah. Tapi dibantah oleh juru bicara, ya, jubir dari gugus tugas, bahwa tidak ada zona merah. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi penetapan PSBB ini memang diajukan oleh pemerintah daerah ya. Tapi harus kita lihat dulu, indikator penetapan PSBB itu seperti apa. Misalnya kalau di daerah Jawa misalnya memang luar biasa. Ya. Kasus positifnya itu sudah ratusan, bahkan mendekati banyak sekali. Nah, di Provinsi Jambi sampai hari ini yang positif itu kan baru 47 kalau tidak salah, karena sore ini nambah 5. Artinya pertambahannya itu kan tidak signifikan. Kemudian ada yang sembuh juga. Kemudian kasus ODP-nya, orang dalam pengawasan, itu turun drastis. Gitu. Banyak turun ya, turun. Artinya, apakah kasus seperti itu sudah bisa kita ajukan PSBB, ya kan? Nah, ini yang jadi masalah. Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Ketetapan pemerintah, terutama Pak Dr. Imam mungkin tahu bagaimana indikator kita menetapkan PSBB. Jumlah positifnya berapa, meninggalnya berapa, lalu kenaikan signifikannya itu seperti apa. Nah, ini yang belum masih rancu. Gitu. Kita tidak tahu ya. Kemudian tetapi pemerintah daerah sudah berupaya keras ya. Artinya kita melakukan pencegahan itu sudah luar biasa. Setiap titik ya perbatasan itu sudah dilakukan ya. Hampir juga mendekati PSBB saya rasa. Dan saudara-saudara yang merasakan itu, kalau kita mau ke daerah Kemerangin atau ke Batanghari saja, itu perbatasan itu sudah mulai diperiksa. Bahkan ada beberapa berita kemarin bahwa pemerintah Kabupaten Merangin itu sangat ketat ya dalam penetapan orang masuk ke Merangin. Karena itu lintas barangkali bisa, ya kan?
Misalnya dari Jambi mau ke Padang lewat Merangin, itu diperiksa. Tetapi akses orang misalnya dari Jambi untuk masuk Merangin, nginap di Merangin, nah itu masih terlalu ketat. Kemudian setiap perbatasan ya di Provinsi Jambi ini sudah dilakukan pemeriksaan, yaitu tim gugus gabungan, itu ada Satpol PP, kemudian dari pihak kepolisian, kemudian tim kesehatan, itu sudah standby semua. Nah, yang jadi masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dampak dari PSBB ini itu terhadap ekonomi, ya, dampak ekonominya sangat luar biasa. Seperti contoh itu di kampung saya itu di Kabupaten Merangin itu setiap hari Sabtu itu pasar rakyat. Lalu penjualnya itu kan datang dari Jangkat, dari daerah lain. Sekarang nggak bisa masuk bahan-bahan pokok, tuh bahan-bahan bumbu-bumbu itu, kayak kentang apa sayur mayur itu nggak bisa. Dijaga, ditolak, balik lagi ke tempat dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kan? Orang-orang daerah itu yang mengkonsumsi sayur mayur di daerah itu sendiri untuk dijual di daerah sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Harganya melambung tinggi. Karena sesuai dengan hukum ekonomi, ketika langka, barangnya naik. Itu akibat, itu belum dilakukan PSBB, hanya pembatasan saja. Jadi, pemerintah, saya rasa, betul-betul mengkaji ya, tentang penetapan PSBB ini. Karena dampaknya itu luar biasa. Ya kan? Terutama dampak sosial dan ekonominya. Nah, coba lihat sekarang daerah-daerah yang menetapkan PSBB. Memang langkah yang paling tepat PSBB untuk mencegah COVID benar. Tapi harus kita kaji juga dampak-dampak lain, terutama dampak dari ekonomi. Sekarang luar biasa. Bapak yang ikut ini merasakan bahwa betapa susahnya rakyat kita terhadap dampak dari ekonomi akibat pandemik COVID-19 ini. Terutama masyarakat di daerah. Sekarang saya dapat laporan karena dari Kesbangpol Kabupaten Kota itu setiap desa itu sudah dijaga. Dijaga di persimpangan itu mau masuk desa itu sudah dijaga. Ada aparat desa yang ditugaskan. Diperiksa betul. Nah, sehingga yang terjadi apa? Kelangkaan bahan makanan, bahkan sayur mayur pun ikut harganya melambung tinggi. Nah, sedangkan penghasilan dari masyarakat, terutama daerah-daerah hulu sana yang penghasilannya itu dari karet dan sawit, ya kan? Sawit sekarang sudah 12.000 ya. Kemudian karet sudah 400 1 kilo. Coba pikirkan. Sedangkan harga semuanya melambung. Nah, inilah yang jadi masalah ya. Di samping apa yang saya sebut tadi bahwa penetapan PSBB itu belum tahu indikatornya seperti apa. Apakah jumlahnya 100 yang positif, yang meninggal sekian baru ditetapkan PSBB. Nah, ini masih rancu. Ketika kemarin itu ditetapkan, ada yang mengatakan dari pemerintah provinsi yang dapat informasi dari gugus tugas kesehatan dari kementerian bahwa kota Jambi itu zona merah. Lalu Pak Wali agak keberatan disebut seperti itu. Nah, jadi ini rancu. Saya rasa kita sangat hati-hati ya dalam menentukan itu. Pemerintah yang jelas, kita semua bagaimana menjadi kestabilan ya. Kalau dampak COVID-nya seperti ini, bagaimana dengan dampak ekonomi? Bagaimana dengan dampak sosial? Bagaimana dampak dari segi keamanan? Nah, ini luar biasa. Jadi saya rasa masalah PSBB itu kita kaji betul ya, bagaimana penerapannya. Saya rasa itu ya dari Pak Imam. Yang jelas kita semua berusaha sekeras mungkin bagaimana pandemik COVID-19 ini cepat berakhir. Saya rasa itu ya Pak Imam, Pak Dr. Imam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak
Kaban telah menjawab pertanyaan dari Dr. Imam. Selanjutnya saya ingin ke Bang Subhan. Kira-kira apa sih? Ada tidak? Maksudnya ada tidak metode untuk mengakali tahapan yang sekarang sedang terhenti? Misalnya melaksanakan pelantikan secara online, kemudian titik berat juga lagi tadi dari Dayang Zul, KPU harus menjaga independensi selaku penyelenggara di tengah pandemi ini. Silakan Bang, ada satu pertanyaan dan satu saran dan masukan. Bang Subhan, silakan. Oke, terima kasih moderator. Baiklah, tadi dari Pak Imam, Dr. Imam, itu sifatnya masukan ya. Masukan. Sebenarnya kan begini, dasar pelaksanaan pilkada ini kan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Ya. Kemudian turunan dari Undang-Undang Nomor 10 tersebut, ya, itu KPU sudah menerbitkan PKPU-nya, ya, yang mengatur semua tahapan. Kemudian kondisi COVID-19 ini tidak memungkinkan dilaksanakan pemilihan serentak tahun 2020 di bulan September. Ya. Maka KPU mengambil inisiatif ya menunda beberapa tahapan, kemudian dilanjutkan setelah ada Perpu. Kemudian tanggal 4 Mei kemarin itu kan Perpu nomor 2 tahun 2020 itu kan sudah diterbitkan. Sekarang Perpu itu kan cuma mengatur ada beberapa norma. Secara teknis ya operasional di lapangan itu nanti akan diterjemahkan di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum ya, yang sekarang masih dalam proses pengkajian untuk diterbitkan. Kemudian PKPU ini juga diterbitkan, itu harus persetujuan dengan Komisi 2 DPR RI, dibahas bersama, yang namanya RDP, ya, rapat dengar pendapat, kemudian diundangkan. Tentu kita berharap PKPU yang akan diterbitkan nanti itu inovatif dan adaptif, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat ini, kondisi pandemi ini. Mulai dari standar protokol kesehatan sampai dengan wacana ya, ada wacana itu pemilihan secara online. Pemilihan secara online. Cuman kendalanya apakah jaringan sudah sampai ke semua desa di seluruh Indonesia ini. Itu satu. Kemudian apakah semua masyarakat kita, pemilih kita sudah mempunyai Android. Nah, ini kan perlu kajian komprehensif. Nah, begitu juga termasuk ada beberapa tahapan ya, seperti pemutahiran daftar pemilih. Ya, pemutahiran daftar pemilih ya, itu bisa saja nanti kita mengacu kepada daftar penduduk potensial pemilih pemilu ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini kan domainnya pemerintah. Kewajiban pemerintah menyajikan daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Jangankan mereka yang sudah memenuhi syarat ya untuk memilih, yang berpotensi saja untuk memilih itu datanya harus sudah disajikan oleh pemerintah. Nah, ini kan. Kemudian kalau data yang disajikan oleh pemerintah ini betul-betul akurat dan dijamin keakuratannya, itu tidak perlu lagi dilakukan pemutahiran daftar pemilih. Sebab yang berpotensi saja sudah didata oleh pemerintah, apalagi yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, ini kan, dan itu bisa dijadikan sebagai data pemilih. Ya. Apakah teknisnya disondingkan dengan DPT terakhir, diharmonisasi, disinkronisasi, nah itu teknis lah. Itu. Kemudian juga metode kampanye ya. Metode kampanye itu, ya itu kan bisa melalui misalnya studio, melalui kan kampanye bisa kampanye terbuka, kemudian rapat umum, kemudian pertemuan terbatas, kemudian kampanye melalui media cetak dan elektronik. Nah, ini kan bisa sebagai alternatif. Ya. Nah, ini kan misalnya di studio, ya, yang sesuai dengan standar protokol kesehatan. Yang hadir itu hanya pasangan calon. Ya. Pendukung pasangan calon tidak dibenarkan hadir. Mereka hanya bisa menonton melalui televisi di rumah masing-masing. Nah, ini kan bisa dilakukan. Nah, begitu juga dengan misalnya bimbingan teknik. Sekarang kita diskusi saja itu bisa melalui Zoom meeting. Nah, ini kan.
Nah, apalagi bimbingan teknis. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, jadi ini semua akan diformulasikan oleh KPU RI dan akan dituangkan dalam bentuk peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur teknis administratif dan teknis operasional dalam pelaksanaan pemilihan serentak Desember tahun 2020. Nah, ini. KPU Provinsi, sebagai mana saya sampaikan tadi, bukan sebagai regulator, ya. Kita hanya sebagai user. Nah, kan? Jadi dari regulasi-regulasi yang dibuat oleh KPU RI bersama pemerintah itu wajib kita laksanakan. Nah, cuman PKPU ini kan tidak boleh bertentangan ya dengan norma undang-undang, terutama undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan wakil daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan ada beberapa pasal yang diperpukan, ya cuma ada 2 atau 3 pasal tadi yang diperpukan. Sementara itu tetap berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Artinya undang-undangnya juga harus direvisi. Ya. Kalau kita misalnya menginginkan ya, pemilihan yang betul-betul adaptif ya, dengan kondisi dan situasi COVID-19 ini, ya pandemi ini, nah itu kita harus menyesuaikan regulasi-regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Itu barangkali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Subhan selaku Ketua KPU. Tadi ada masukan dari Bang Jul. Baik, terima kasih Bang Subhan sudah memberikan jawaban tadi. Saya sekarang ingin ke Bang Asnawi. Silakan Bang Asnawi memberikan closing statement-nya. Ya, saya kira pertama terkait dengan Perpu ini, kita berpositif thinking saja bahwa pemerintah mengeluarkan Perpu ini kan di tanggal 4 Mei barusan ya kan. Artinya segala macam pertimbangan sudah difikirkan oleh pemerintah dalam hal ini, termasuk mungkin perkiraan soal COVID ini. Sehingga yang cuma dimasukkan dalam perubahan itu hanya masalah pelonggaran waktu ya kan, waktu pencoblosan dan soal penetapan. Nah, terkait dengan hal-hal lain, saya kira kita masih menunggu jadwal yang sebenarnya dari pemerintah, KPU, dan DPR, apakah skenarionya tanggal 9 itu dilaksanakan atau seperti apa. Tentu nanti ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Nah, yang kedua terkait dengan regulasi, karena memang regulasinya masih menggunakan regulasi yang lama, maka saya kira ada peluang kesempatan di mana KPU dapat melakukan perubahan-perubahan penyesuaian regulasi sepanjang memang tidak bertentangan dengan norma undang-undang, norma yang ada di atasnya. Kemudian perubahan regulasi itu atau misalkan ada terobosan tadi yang disampaikan oleh sahabat Imam, itu memberikan manfaat. Ya, arti manfaat itu dalam pengertian ya bisa menjaga keamanan daripada petugas dan masyarakat itu sendiri soal COVID-19, kemudian efektif atau tidak. Nah, kalau misalkan contoh, pemutakhiran daftar pemilih dilakukan dengan daring, seperti itu, saya kira itu tidak efektif. Nah, memang soal pemutakhiran daftar pemilih itu ya mesti harus memang door to door, sebab potensi-potensi pelanggaran yang paling banyak yang kita temukan juga ya soal pemutakhiran daftar pemilih. Dalam kondisi normal saja kita lihat bahwa pemutakhiran daftar pemilih itu sangat bermasalah. Kita lihat di pemilu 2019 yang lalu kan beberapa kali penetapan daftar pemilih tetap 1, 2 dan seterusnya ya kan. Nah, oleh karenanya saya kira
Ya, kita berharap saja dan berdoa semoga COVID-19 ini selesai sehingga kondisi kehidupan kita, seluruh masyarakat, khususnya Provinsi Jambi ini bisa normal dan bisa melaksanakan aktivitas kita, termasuk juga kegiatan pemilihan kepala daerah yang penting ini. Saya kira itu, moderator. Baik, terima kasih Bung Asnawi sudah menyampaikan closing statement-nya. Memang sangat penting kita menanggapi kondisi pemilihan dalam pandemi COVID-19. Terakhir, silakan Bang Parizi untuk memberikan closing statement. Silakan Bang Parizi. Baik, terima kasih. Singkat saja, kalau mengenai PSBB, tadi ada pertanyaan PSBB, kebetulan kita juga mengadakan kajian untuk itu. Dasarnya ada di PP 21 dan PMK nomor 9 tentang PSBB. Syarat-syaratnya diatur di situ. Pintu masuknya adalah melalui kajian epidemiologi, kemudian nanti orang-orang epid lah dan orang kesehatan yang bisa merumuskan apakah secara penyebaran penyakit apakah sudah layak untuk dinaikkan, diajukan statusnya PSBB. Dan berdasarkan kajian epidemiologi yang dilakukan oleh Balitbangda, kebetulan saya terlibat ada di situ kemarin, itu sudah memenuhi syarat. Cuma ada kajian sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, itu yang sedang dikaji. Termasuk apakah APBD kita mampu atau kuat untuk memberikan jaring pengaman sosial. Siapa yang menerima dan berapa yang menerima. Nah, itu yang sedang dikaji di Balitbangda, Dewan Riset Daerah, dan FGD-nya sedang dilakukan secara maraton. Kajiannya sedang disiapkan dan nanti akan menjadikan dasar untuk Pak Gubernur apabila memang perlu untuk PSBB. Kemudian sekalian closing statement ya. Kalau masalah tidak online tadi saya sepakat. Kalau yang pendaftaran kerja itu kan anak milenial ya biasanya. Jadi memang mudah untuk menggunakan akses aplikasi-aplikasi itu. Tapi kalau pilkada ini kan yang tua-tua umur 90 tahun pun juga masih nyoblos selama masih sehat walafiat gitu kan. Nah, memang jaringan dan apakah mereka sudah bisa menggunakan aplikasi itu yang harus ada kajian yang lebih mendalam. Kemudian ada tentang ada usulan yang menarik yang mungkin dilakukan, tapi mau atau tidak gitu ya, terkait dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Jadi kalau pemilu itu bunyinya memang di Undang-Undang Dasar dilaksanakan secara langsung, kalau untuk pilkada itu dilaksanakan secara demokratis. Bunyinya seperti itu, bukan dipilih secara langsung tapi secara demokratis. Jadi bisa dilakukan lewat perwakilan kita yang ada di DPR. Untuk sementara saja selama masa COVID. Ada usulan seperti itu. Jadi meminimalisir anggaran dan meminimalisir menjaga kesehatan lah, nyawa manusia yang di tengah pandemi ini. Itu juga ada usulan beberapa yang coba mengusulkan seperti itu. Kesimpulannya dari saya adalah perpunya sudah dikeluarkan, berarti KPU harus segera, saya sepakat dengan Ketua KPU, Bang Subhan, PKPU-nya harus segera cepat dibuat yang adaptif. Sekali lagi yang adaptif terhadap proses wabah ini. Sehingga nyawa-nyawa penyelenggara ini bisa dilindungi. Kalau memang akan dilaksanakan Desember. Kemudian kita menunggu apakah setelah tanggal 29 ini
tanggap daruratnya tidak diperpanjang. Kalau tidak diperpanjang berarti PKPU itu segera bisa dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan. Kemudian apabila tanggap daruratnya diperpanjang berarti akan ditunda lagi dengan skenario yang pernah KPU lakukan, yaitu bisa di Maret maupun di September 2021. Jadi artinya sekali lagi Perpu ini kita sambut baik, memberikan kepastian hukum tentang penundaan. Kita berdoa sama-sama supaya wabah segera berakhir dan pilkada secara prosedural dan substansial bisa kita jalankan sama-sama. Terakhir, kopi pahit tak jadi diminum, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Farisi selaku Ketua Kopi PD. Saya ingin bertanya kembali kepada Pak Kaban Kesbangpol, apakah ada ingin ditambahkan? Dan juga Bang Asnawi dan Bang Subhan. Apa bisa dengar suara saya? Silakan admin dibuka mute-nya. Baik, apakah ada tambahan? Bang Subhan, Bang Asnawi, dan Pak Kaban? Tidak ada ya? Silakan jika ada tambahan para narasumber. Saya kira cukup, moderator. Cukup Bang Asnawi ya? Bang Subhan cukup? Halo Bang Subhan? Ada yang ingin ditambahkan Bang Subhan? Tolong admin dibuka semua narasumber. Baik, Bang Subhan, apakah ada yang ingin ditambahkan Bang Subhan? Oke, enggak apa-apa. Bang Mukti, ada yang ingin tambahkan Bang? Halo, Bang Mukti? Siapa yang masuk? Halo Bang Mukti? Bang Mukti, silakan dibuka mute-nya Bang, tolong di-unmute. Pada semua narasumber silakan di-unmute. Saya ingin bertanya kepada semua narasumber. Silakan Bang Mukti. Halo. Pak, ada yang ingin ditambah? Bang Mukti? Ya Bang Mukti silakan, apakah ada yang ingin ditambah masyarakat Provinsi Jambi, kenapa penyaluran bansos masih lambat atau dapatkah dipastikan tidak ada kepentingan politik dalam kondisi pandemi ini, baik di tingkatan provinsi maupun di kabupaten kota? Saya rasa sudah cukup ya apa yang dijelaskan oleh dari KPU, Bawaslu ya. Tapi yang jelas dari pemerintah daerah ya mohon bantuannya, terutama dari OKP nih, KNPI, bantu bagaimana kita menangani COVID-19 ini, ya kan? Seperti yang sudah dilakukan oleh adik-adik kita kemarin. Kalau memungkinkan beraudiensi dengan kepala daerah, ambil peran di situ, masuk langsung ke dalam gugus tugas ya. Tapi saya yakin KPMPI sudah berbuat, kemarin sudah berbagi sembako, kemudian masker ya. Mudah-mudahan ormas-ormas yang lain juga ngikut begitu, membantu pemerintah daerah. Yang jelas niat kita tulus, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga COVID ini cepat selesai. Semua aktivitas kita kembali normal, terutama tentang pilkada serentak. Kalau cepat berakhir, pilkadanya bisa dilaksanakan sesuai dengan Perpu yang tanggal 9 Desember itu. Saya rasa demikian ya, Dino. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada penyampaian dan ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf nih, terutama kepada KNPI. Ya, nanti kita akan secara khusus ke Bang Pol. Bang Subhan, masih ada yang ingin tambahkan Bang? Untunglah KNPI ini tidak buat turnamen DOM. Kalau buat turnamen DOM panjang nih, Pak Kaban.
Boleh, nggak apa-apa. Ya ngomong lah Pak Kaban. Nanti kita datang secara khusus ke Kesbangpol. Yang jelas kita didaftarin dulu Pak Kaban yang masuk tugas COVID-19. Baik, semua para narasumber yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Kaban Kesbangpol, Pak Mufti, atau Bang Mufti, Bang Subhan selaku Ketua KPU, terima kasih banyak Bang atas waktunya, dan juga Bang Asnawi selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, dan juga Bang Tarisi, terima kasih banyak atas meluangkan waktunya. Kita sama-sama berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa. Terakhir saya ingin mengutip sebuah kata-kata mutiara dari Martin Luther King yang akan saya translitkan saja ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira begini katanya. Ada saatnya ketika seseorang harus mengambil posisi yang tidak aman, politis atau populer. Tetapi dia harus mengambilnya karena hati nurani mengatakan kepadanya bahwa itu benar. James Luther King. Terima kasih kepada semua narasumber dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir. Kita nantikan dialog KNPI masih tentang COVID-19 di bagian edisi kelima. Saya Apriansa selaku moderator mengucapkan mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan. Saya jumpa kembali. Lah kayak Karnilias be moderator ini. Memang bangga betul saya. Saya kalau lihat moderator ini bangga terus setiap hari. Memang Bung Karni ini cocok lah nanti dipanggil di TV One. Saya curiga nih, jangan-jangan Daeng sedang di Jambi ini. ODP Daeng. Halo, nah sekarang baru pakai muka kita. Aduh. Yang benar itu pemerintah harus menyiapkan tes, harus disiapkan tes itu. Tes semua warga negara, yang positif silakan milih, yang negatif baru kita obati di rumah sakit. Siapkan APD-nya.